Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia dengan NPM 2075559. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Akuntansi organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mengharapkan laba atau pengendalian profit pada pemilik modal. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengabdikan diri pada masyarakat. Organisasi ini memperoleh dana untuk pengelolaannya yang berasal dari sumbangan, donatur, APBN, APBD, dan pemilik modalnya. Organisasi ini sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Di Indonesia sendiri, contoh dari organisasinya itu seperti rumah sakit dan standar akuntansi yang mengacu pada organisasi ini terdapat pada PSAK atau Saketap dan memperhatikan ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Saat dahulu, organisasi nirlaba diatur dalam PSAK 45. Namun, pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK tersebut dicabut dan digantikan ISAK 35 yang menjadi standar akuntansi pada organisasi nirlaba. Hal tersebut dikarenakan PSAK 45 secara memiliki susunan secara konseptual. Tapi isi dari masing-masing entitas masih ada sak umum, sak etap, dan standar untuk entitas komersial. Hal tersebut menjadikan PSAK 45 diubah menjadi ISAK 35. Serta PSAK 45 tidak mengadopsi IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam laporan ini terdapat sumber daya entitas nirlaba yang berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Dan juga menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Dan juga tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama itu adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Maksud dalam untuk menyajikan informasi yaitu dalam hal yang mengenai jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktivitas bersih. Dan sifat aktiva bersih. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar, sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Selanjutnya, cara suatu organisasi untuk mendapatkan dan membelanjakan kas untuk memperoleh suatu pinjaman dan untuk melunasi pinjaman tersebut, serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Terakhir yaitu usaha jasa suatu organisasi. Dalam laporan keuangan entitas nirlaba, terdapat laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, terdapat laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Yang keempat, yaitu catatan atas laporan keuangan.
Berikut adalah contoh dari laporan posisi keuangan entitas nirlaba. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, berbeda dengan laporan posisi keuangan lainnya, karena tidak terdapat ekuitas atau modalnya, namun terdapat aset neto. Aset neto sendiri adalah aset yang dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang kegunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi. Aset neto terikat diklasifikasikan menjadi aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Aset neto tidak terikat bersumber dari sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Tujuan dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapannya dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang atau anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lainnya untuk menilai bahwa kemampuan organisasi tersebut untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, serta aset neto. Mengapa menggunakan aset neto? Karena aset neto sendiri merupakan bagian dari sumbangan. Hal tersebut yang membedakan laporan posisi keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan laporan posisi keuangan umum lainnya. Karena pendanaan dalam organisasi nirlaba berasal dari sumbangan, donatur, APBN, APBD, dan dari pemilik modalnya sendiri. Dan juga berasal dari hibah dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam laporan posisi keuangannya menggunakan aset neto. Dalam aset neto tersendiri, laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer itu sendiri diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau mencatatnya dalam catatan atas laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Sekian presentasi saya tentang organisasi nirlaba. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.